Berikutnya ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Terus Allah bilang melalui Rasulullah ma yawaddul ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu tidak senang min ahlil kitab. Yang dimaksud orang kafir di sini adalah ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani atau orang Kristen. Itu sebutannya di dalam Al-Qur'an itu kafir. Jadi tidak salah kalau kita mengatakan orang Yahudi atau Zionis, Nasrani atau Kristen, kemudian kita bilang orang kafir. Kafir itu maknanya tidak percaya kepada ajaran Rasulullah. Maka kata kafir yang disematkan atau disandangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ya biasa-biasa saja. Dan orang Yahudi Nasrani tidak pernah tersinggung ketika dibilang kafir oleh umat Islam. Pada saat itu, memang dia nggak cocok. Kafir itu artinya tidak mau menerima. Sehingga semua orang yang tidak menerima ajaran Rasulullah itu disebut kafir. Ada kafir itu min ahlil kitab. Orang Yahudi dan Nasrani itu termasuk ahlul kitab, karena mereka punya agama yang ada kitab sucinya. Walal musyrikin. Begitu pula tidak suka orang-orang kafir yang sebutannya itu musyrik. Jadi kafir itu ada 3. Ada kafir ahlul kitab namanya Yahudi, kemudian ahlul kitab namanya Nasrani. Ada lagi kafir itu kelompok orang-orang musyrik. Maka dalam diskusi-diskusi antara agama itu kalau ada orang non-muslim ya, sekarang istilahnya bukan kafir lagi. Padahal aslinya itu loh, mereka itu sebutannya orang kafir. Lah orang Yahudi, orang Nasrani menyebut kita itu juga kafir menurut mereka. Jadi sama saja. Orang Nasrani menyebut orang Islam itu orang kafir karena tidak mau menerima ajaran mereka. Lah kita menyebut orang di luar Islam itu juga kafir menurut Al-Qur'an. Cuma sekarang itu kan gara-gara toleransi moderat, kemudian sebutan-sebutan yang menurut Al-Qur'an itu menjadi hambar. Orang sudah tidak disebut lagi orang kafir, tapi sebutannya menjadi non-muslim. Sehingga orang Kristen juga menyebut umat Islam itu non-Kristen. Yahudi juga begitu. Jadi diperhalus. Maksudnya itu biar tidak tersinggung. Sebenarnya tidak apa-apa. Kita itu dianggap orang Kristen sebagai orang kafir menurut mereka. Ya memang kita kafir karena tidak percaya ajaran mereka. Nah, orang Yahudi Nasrani itu ketika disebut oleh orang Islam sebagai orang kafir, itu mereka juga biasa-biasa saja, tidak tersinggung. Ada orang Kristen terus disebut, oh itu orang itu Kristen, ya mereka malah bangga. Gak usah disebut non-muslim. Orang Yahudi disebut, oh Yahudi, mereka bangga karena identitasnya disebut. Nah, kita juga begitu. Kalau disebut kita seorang Muslim, ya bangga, memang kita ini orang Muslim. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, sebutan orang di luar Islam itu namanya orang kafir.
Ada kafir disebut kafir kitabi, ahlul kitab. Jadi orang Yahudi Nasrani itu disebut kafir kitabi. Orang kafir menurut Islam tapi mereka punya kitab sendiri. Ada kafir ghairu kitabi. Kafir tidak punya kitab suci, yaitu orang-orang musyrik. Orang musyrik itu tidak punya kitab. Termasuk orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Itu tidak punya kitab. Mereka hanya mengandalkan filsafat dan akal pikirannya. Maka kalau kita sudah tahu begini ya biasa saja. Sebut langsung identitasnya, nggak usah pakai istilah non-muslim. Memang mereka kafir menurut kita. Atau kalau supaya tidak kelihatan ekstrim, ya sebut saja Yahudi atau Nasrani. Istilah sekarang Zionis atau Kristen. Jadi Al-Quran mengajarkan begitu. Ma yawaddul ladzina kafaru. Orang-orang yang kafir itu tidak akan suka, baik kafir ahli kitab maupun orang musyrik, tidak senang ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum, ketika Allah memberikan atau menurunkan kebaikan kepada kamu. Min khairin itu maknanya orang-orang kafir tidak senang kalau Rasulullah itu mendapatkan anugerah kebaikan dari Allah. Khairin ada yang memaknai kenabian. Jadi orang Yahudi Nasrani itu tidak senang. Tahu-tahu kok Rasulullah diangkat jadi nabi. Karena merasa itu bukan kelasnya. Orang Yahudi nganggap kelompoknya itu lebih hebat. Sehingga kalau ada orang bukan dari kelompoknya kok status sosialnya terangkat, itu mereka tidak terima. Menganggap Rasulullah itu beda status sosial dari segi nasab karena bukan termasuk kelompoknya Bani Israel. Sebenarnya kalau ditarik ke atas sedikit, Bani Ibrahim ya sama saja. Ishak dengan Ismail itu saudara, beda ibu tapi tunggal ayah. Ya. Dalam garis keturunan Arab itu kan yang dominan ayah. Maka mestinya orang-orang Bani Israel, anak keturunannya Ishak, Yakub, itu mestinya nganggap bahwa itu juga saudara. Andaikan ada dari saudara seayah dan beda ibu, terus dia punya derajat yang sama, itu mestinya kan ya apa juga ini masih saudara, apalagi masih seayah, itu lebih dominan. Tapi mereka tidak ngakui, bukan dari garis keturunan Yakub. Maka Allah bilang orang-orang Yahudi Nasrani itu tidak suka kalau ada Allah memberikan keistimewaan, kemuliaan kepada seseorang yang di luar kelompoknya dia. Padahal wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah itu ya terserah, tergantung mengkhususkan atau memberikan prioritas rahmat kepada siapa saja yang dikehendaki, termasuk Rasulullah. Karena wallahu dzul fadlil azim, Allah Maha memiliki anugerah yang sangat besar.